Mengapa kau pulang lama sekali, Nur? Sambut ibu di depan pintu. Ferdi dan Teddy kulihat tengah asik menikmati sesuatu. Aku tadi ke kantor polisi, Bu. Aku juga pergi ke rumah Hari. Kantor polisi? Untuk apa? Tanya ibu dengan mata terbelalak. Aku tahu ia pasti ketakut. Sembari berjalan menuju meja makan tempat Ferdi dan Teddy, ibu mengikuti langkahku dari belakang. Aku melaporkan Tuan Felix. Kau sudah gila, Nur. Apa yang telah dia lakukan hingga kau ingin melaporkannya pada polisi? Ibu menarik lenganku dengan kasar. Ia menatap dalam ke arah mataku. Kami bersih tatap di detik pertama. Detik selanjutnya aku palingkan pandangan pada makanan yang ada di meja. Aku tak tahu, Bu. Entah apa yang dia lakukan. Yang jelas, aku akan mengumpulkan bukti yang kuat. Ucapku seraya mencomot ayam goreng crispy dari piring Ferdi. Ibu, itu kan punya aku. Sungut putra sulungku tak rela miliknya ku comot. Siapa yang belikan? Nenek, Bu. Sepertinya ibu mendapat uang lagi dari Tuan Felix. Utang-utangku akan semakin menumpuk. Bagaimana cara menjelaskan pada ibu tentang apa yang kualami selama bekerja? Ibu menerima uang dari majikanku lagi? Tidak, Nur. Itu masih uang yang kemarin, jawab ibu santai. Berapa banyak yang dia berikan pada ibu? 5 juta, Nur. 3 juta aku berikan pada Sofia untuk membayar tunggakan sewa rumahnya. 500.000 untuk membayar utangmu di warung Sakinah waktu itu, dan sisanya ibu nikmati bersama anak-anakmu. Lihatlah, mereka senang sekali, bukan? Ya Tuhan, 5 juta. Ibu menerima begitu saja uang 5 juta dari orang yang tak dikenalnya. Kemana akan ku cari pengganti uang itu andai Tuan Felix memintanya? Posisiku benar-benar sulit. Apa Tuan Felix memberi ibu begitu saja tanpa ada syarat? Dia memintaku menandatangani sesuatu, Nur. Hanya itu saja. Mana mungkin aku menolak? Tanda tangan? Iya, Nur. Mengapa kau terkejut seperti itu? Sudahlah, lekas mandi dan masak untuk makan malam. Baik, Bu. Makan malam kali ini aku memilih lebih banyak diam. Terlalu banyak bicara membuatku emosi dan akhirnya melawan ibu. Ia hartaku yang paling berharga. Apapun yang dikatakannya, tak ingin ku bantah. Sudah cukup selama ini ia menderita, menghidupi anak-anak tanpa ada suami di sampingnya. Kuharap kau berubah pikiran, Nur. Ibu membuka suara. Seketika mulutku berhenti mengunyah. Aku tahu arah pembicaraan ibu kemana. Otaknya telah dicuci oleh lelaki kaya itu. Di otaknya, seseorang yang beri uang itu selalu baik. Entah surat apa yang ia tanda tangani. Tentang apa, Bu? Tanyaku pura-pura tak tahu. Seharusnya tadi tak kukatakan pada ibu tentang kedatanganku ke kantor polisi. Memangnya apa yang dilakukan majikan orang di kantor polisi? Oh, itu. Entahlah. Aku tak tahu pasti. Aku merasakan ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Ini tentang gadis kecil itu, anak tunggal mereka. Aku melihat bercak darah di celana dalamnya. Setelah itu, Tuan Felix mengancamku agar tak bicara pada anak itu. Entah apa maksudnya. Ya ampun, apa kau serius? Iya, Bu. Sejak kapan aku bercanda pada ibu? Ibu tahu kan, aku ini perempuan yang kaku. Kulihat Ferdi dan Teddy menghentikan aktivitas makannya. Mereka memperhatikan pembicaraan kami dengan seksama. Aku pun membelalakkan mata dan menyuruh mereka melanjutkan makan. Dasar anak-anak. Aku juga salah. Tak seharusnya membahas masalah serumit ini di depan mereka. Ibu tidak adil. Sofia ibu beri uang untuk membayar sewa rumah, sedangkan aku tidak, ucap Marlina, kakak sulungku yang tiba-tiba datang setelah kami selesai makan malam. Kau tahu dari mana, Mar? Tentu saja aku tahu. Sofia yang menceritakannya sendiri. Aku juga butuh uang, Bu.
Tapi itu bukan uangku, itu semua uangnya Nur. Aku malas berurusan dengan manusia satu ini. Saat mempunyai segalanya, ia begitu pelit. Ia bahkan tak memberiku pinjaman saat mengurus surat cerai. Tuhan berkehendak lain. Usaha suaminya bangkrut dan mereka jatuh miskin. Sekarang ia menuntut ibu karena mendengar Sofia diberi uang sewa rumah. Nur? Ibu jangan bercanda, Bu. Manusia kere seperti ini mana mungkin punya uang sebanyak itu. Ku dengar dia bekerja sebagai buruh cuci. Jangan-jangan sekaligus jual diri. Dia kan seorang janda. Kata-kata Marlina membuat dadaku membara. Pucuk kepala ini terasa panas. Ingin kuremas mulutnya andai ia bukan kakak kandungku. Di sini juga ada ibu jaga perasaannya. Aku berdiri seraya membuang muka, masuk ke dalam kamar tanpa menghiraukan Marlina. Ia tak pernah sadar akan kesalahan yang ia perbuat. Ucapannya tak pernah dijaga. Kau lihat? Adikmu tersinggung mendengar ucapanmu barusan, Marlina. Sudah untung dia mau mengurusku. Kau saja tak pernah menanyakan kabarku. Tiba-tiba saja kau menuntut hakmu. Apa yang ada di otakmu, Marlina? Dia itu saudaramu. Bukan saudara kandung. Bagai langit runtuh hancurnya perasaanku. Sedari kecil, yang ku tahu kami ini saudara satu ayah satu ibu. Mengapa di usia kepala 3 baru ku tahu yang sebenarnya? Mengapa lidah Marlina begitu tajam menyayat-nyayat hatiku? Apakah benar, Bu? Tanyaku pada ibu dengan mata penuh kaca. Kembali kulangkahkan kaki keluar kamar untuk menemui ibu dan Marlina. Aku ingin melihat ekspresi mereka. Marlina hanya bercanda. Tak perlu kau hiraukan, Nur, ujar ibu seraya berdiri merangkul pundakku. Kulihat Marlina membuang muka. Entah apa yang ada di dalam benaknya saat ini. Yang jelas, aku tak percaya pada ibu. Otakku lebih fokus pada ucapan Marlina. Ponsel Android telah diserahkan Hari ke tanganku kemarin sore. Telah kuhapus beberapa file agar tersisa ruang untuk penyimpanan. Rencananya, ponsel itu akan kuselipkan di suatu tempat di kamar Felicia saat mengambil pakaian kotor. Dengan begitu, tindak tanduk lelaki itu akan bisa kurekam dengan sempurna. Sungguh rencana yang sempurna. Untung Hari mau saja menyerahkan ponsel yang ia beli saat kami hidup bersama. Ia mengalah karena menganggap ponsel ini sebagai harta berdua. Tak seberapa ini. Itu baginya. Bagiku ponsel ini sangatlah berharga. Aku berangkat, Bu. Hati-hati, Nur. Jaga dirimu. Jangan biarkan Tuan Felix melecehkanmu. Pasti, Bu. Sepertinya ibu mulai percaya pada perkataanku semalam. Ia mulai mengkhawatirkan keselamatan putrinya. Biasanya tak pernah begitu lama ia berdiri di pintu melepas kepergianku. Doakan saja anakmu ini, Bu. Semoga bisa mengumpulkan bukti yang kuat. Angkutan umum berhenti tepat di depan pagar bangunan berlantai 1 yang megah itu. Megah menurutku, tak tahu bagi mereka yang bergelimang harta. Sebuah minibus antar jemput tengah berdiri di halamannya. Seorang gadis kecil melangkah dengan lesu menuju mobil yang berlambangkan sekolahnya itu. Jadi selama ini Felicia diantar jemput. Pantas saja ia tak bisa melarikan diri. Nona, apa kau sudah sembuh? Tanyaku seraya mendekat sebelum ia menaiki mobil itu. Seperti yang bibi lihat, jawabnya lesu. Apa yang terjadi padamu kemarin, Nona? Mengapa kau menjerit? Nona Felicia, ayo naik. Masih banyak murid yang harus kujemput, ucap sang sopir memutus pembicaraan kami. Aku bagai hidup di dalam dunia sinetron. Bicara belum selesai, Felicia sudah menaiki mobil itu. Ia memilih duduk di bangku paling belakang. Ia menatap ke arahku hingga mobil itu menghilang di ujung jalan. Aku senang kau datang pagi-pagi sekali, Nur. Bibir merah mudanya tertarik ke kiri dan ke kanan, penampilannya sudah rapi. Aroma parfumnya sungguh wangi. Sepertinya ia bersiap-siap hendak pergi.
Iya, Nyonya. Aku sengaja datang pagi-pagi agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Perhitungan yang cerdas, Nur. Aku mau pergi. Masuklah, suamiku ada di rumah. Ia takkan kemana-mana hari ini. Baik, Nyonya. Ia takkan kemana-mana hari ini. Nyonya Vivian berpikir aku nyaman bila ada suaminya di rumah. Aku ini dalam bahaya jika lelaki itu tak pergi kemana-mana. Rasanya ingin pulang saja. Bersambung. Terima kasih sudah menonton. Muah.